Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang siswa semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama di mata pelajaran ekonomi. Di pelajaran ekonomi bisnis bersama Pak Eko Prasetyo. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bersama tentang permintaan, baik itu hukumnya maupun elastisitasnya, gitu ya. Yang pertama tentang hukum permintaan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa sejenak agar aktivitas kita selalu diberikan kemudahan. Berdoa dipersilakan. Ya, pertama adalah tentang hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Yakni hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Kenapa dikatakan hubungannya bersifat negatif? Penjelasannya adalah ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Namun sebaliknya, ketika harganya itu rendah, maka jumlah barang yang diminta akan tinggi. Begitu ya, Mbak? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, Iya, itu Pak. sangat manusiawi ya. Jadi ketika harganya itu mahal, maka akan membelinya sedikit. Tetapi kalau harganya itu murah, maka membelinya akan banyak. Begitu ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, ini ada tabel permintaan ya. Ada ilustrasi atau contoh dari bagaimana sebuah permintaan itu bekerja ya. Jadi apabila harga barangnya per unitnya itu Rp5.000, maka kita membelinya 5 unit saja. Kemudian harganya naik menjadi Rp10.000, kita membelinya 4 unit, semakin menurun. Dan sampai kepada harga Rp25.000, kita membelinya hanya 1 unit. Itu menunjukkan hubungan negatif ya. Sekali lagi, adanya hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Nah, berikutnya, kalau tadi tabel, sekarang kita melihat kurva permintaan. Kurva permintaan sebenarnya hanya memindahkan angka-angka di tabel dijadikan sebuah kurva. Ya, jadi angka-angka di tabel tadi dipindah menjadi sebuah kurva. Akan tersaji semacam ini. Jadi kurva permintaan itu bentuknya adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang harganya naik mahal Rp25.000, maka yang dibeli hanya 1. Tapi ketika harganya Rp5.000, yang dibeli jadi banyak, jadi 5. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yes, alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini permintaan ya. Permintaan itu bisa diwujudkan dalam sebuah fungsi atau diwujudkan dalam sebuah semacam sajian matematis. Oke. Fungsi permintaan itu disimbolkan dengan QD sama dengan A minus BP. QD itu adalah quantity of demand atau jumlah barang yang diminta. A itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah nanti wujudnya itu angka yang sudah diketahui. Kemudian B itu koefisien pengarah atau slope.
nanti nilainya pasti negatif, dan P itu harga atau price. Kita memberikan sebuah contoh soal. Diketahui fungsi permintaan adalah ID sama dengan 100 minus 2P. Berapakah banyaknya barang yang diminta pada saat harganya 10 rupiah? 100 dikurangi 20. Berapa jawabannya? 80. Oke. Jadi pada saat harganya 10 rupiah, permintaannya sebanyak berapa? 80. Oke, ya. Jadi saat harganya 10 rupiah, permintaannya sebanyak 80 unit ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke. Bisa lanjut ke materi berikutnya ya? Bisa, Pak. Nah, ini elastisitas permintaan adalah mengukur seberapa besar kepekaan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga. Elastisitas permintaan ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan persen perubahan harga. Jadi begini, ketika terjadi perubahan harga, itu seberapa peka sih ya perubahan permintaannya, nek regane iki mundak larang. Nah, berapa turunnya barang yang diminta? Sebaliknya, nek regane barang iki mudhun, berapa besar tingkat permintaannya naik? Nah, itu namanya elastisitas permintaan. Bahasa simpelnya semacam itu. Bisa agak dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini kita lewati dulu tabel koefisien elastisitasnya. Nah, elastisitas permintaan itu juga dirumuskan sebagai berikut ya. ED itu artinya elasticity of demand atau elastisitas permintaan. D itu artinya demand ya, demand. Artinya bahasa Inggrisnya itu demand, bahasa Indonesianya permintaan. Jadi ED itu elasticity of demand, elastisitas permintaan. Dirumuskan sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Apa itu? Wah, kita coba tengok gitu ya. Nah, ED itu elastisitas permintaan, delta Q itu adalah perubahan permintaan atau Q1 dikurangi Q, kemudian delta P itu perubahan harga, P1 dikurangi P, kemudian Q1 sendiri adalah jumlah permintaan setelah berubah, Q itu jumlah permintaan sebelum berubah atau jumlah permintaan awal, P1 itu harga yang sudah berubah, dan P itu harga awal. Kita masuk sebuah contoh. Harga buku di sebuah toko turun semula 15.000 menjadi 14.000, dan jumlah permintaannya naik semula 5.000 menjadi 5.500 sesuai dengan hukum permintaan tadi ya. Jadi ketika harganya larang, jumlah yang dituku sithik ning nek regane miduk, permintaannya akan naik. Nah, bagaimana elastisitasnya? Kita hitung berdasarkan rumus tadi. ED sama dengan delta Q per delta P dikalikan P per Q. Kita masukkan angka-angkanya. Delta Q-nya 500 rupiah. Kenapa bisa 500? Coba dijawab. Halo? 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 Karena delta Q-nya itu perubahan permintaan. Berapa dikurangi berapa? Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita dimudahkan dalam menyerap materi-materi untuk selanjutnya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.